Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kapasitor dan energi listrik, penyimpan energi dalam elektronika. Apa itu kapasitor? Definisi komponen elektronik, kapasitor adalah salah satu komponen elektronik pasif fundamental yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dan energi potensial listrik dalam medan listrik yang terbentuk di antara kedua platnya. Strukturnya itu secara fisik kapasitor terdiri dari dua plat konduktor logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Bahan dielektrik ini adalah isolator atau seperti udara, keramik, kertas, atau film polimer yang mencegah kontak langsung antar plat. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut kapasitansi dan satuan standarnya adalah farad. Satuan ini diambil dari nama ilmuwan fisika legendaris Michael Faraday. Dalam praktik sering digunakan satuan microfarad atau picofarad karena farad adalah satuan yang sangat besar. Nah, prinsip kerja kapasitor ini mengisi dan melepaskan muatan. Prinsip dasar kerja kapasitor melibatkan pemisahan muatan listrik yang disampaikan dalam medan listrik dielektrik. Aplikasi tegangan yaitu saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangnya, misalnya baterai, elektron ditarik dari satu plat menjadi bermuatan positif dan didorong ke plat lainnya menjadi bermuatan negatif. Nah, pembentukan medan listrik ini, muatan yang terpisah ini menciptakan medan listrik di dalam bahan dielektrik. Dielektrik bertindak sebagai penghalang isolasi mencegah aliran arus secara langsung. Penyimpanan energi ini, muatan yang tersimpan tersebut mewakili energi potensial listrik. Kapasitor menyimpan energi ini hingga sumber tegangan dilepas atau dihubungkan ke rangkaian lain untuk melepaskan muatannya. Nah, perlu diingat ya, di elektrik berperan penting. Bahan ini terpolirasi di bawah pengaruh medan listrik, memungkinkan lebih banyak muatan tersimpan dibandingkan jika hanya ada ruang hampa. Ada multifungsi kapasitor. Pilar stabilitas elektronik yang pertama itu penyimpanan energi sementara. Kapasitor ini berfungsi sebagai baterai cadangan mini, yaitu menyediakan energi listrik secara cepat dan sementara saat terjadi penurunan daya, seperti yang terlihat pada penggunaan flash kamera atau UPS. Yang kedua ada penyaring atau filter sinyal. Dalam rangkaian AC, kapasitor dapat memblokir arus DC dan melewatkan arus AC. Ini digunakan untuk memisahkan sinyal frekuensi tertentu atau menghilangkan ripple dari tegangan DC yang diserahkannya. Yang ketiga ada stabilitas tegangan. Kapasitor bertindak sebagai penampung energi yang menstabilkan tegangan suplai ketika beban memerlukan arus mendadak. Kapasitor segera melepaskan muatannya untuk menjaga tegangan tetap stabil di rangkaian sensitif. Nah, perbaikan faktor dayanya ini dalam sistem kelistrikan industri, kapasitor ini digunakan untuk mengkompensasi beban induktif, mengurangi arus reaktif dan secara signifikan meningkatkan efisiensi total sistem atau power factor correction. Menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Formula energi potensial listrik, energi listrik, satuannya W yang tersimpan di dalam kapasitor dapat dihitung menggunakan hubungan antara kapasitansi, satuannya C, dan tegangan, satuannya V, yang diberikan pada kedua platnya. Energi diukur dalam satuannya joule. Ya. Rumusnya ini W sama dengan 1/2 C V kuadrat. W-nya ini energi yang tersimpan, satuannya joule. C ini kapasitas, satuannya farad. Dan V ini tegangannya, satuannya volt. Nah, dari rumus ini terlihat jelas bahwa energi yang tersimpan berbanding lurus dengan nilai kapasitansi dan berbanding kuadrat dengan tegangan. Sedikit peningkatan tegangan akan menghasilkan peningkatan energi yang sangat signifikan. Ya.
Peranan strategis kapasitor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapasitor bukan hanya teori saja. Komponen ini adalah tulang punggung dari hampir semua sistem kelistrikan dan elektronik yang kita gunakan setiap hari. Yang pertama itu ada aplikasi elektronik portable, yaitu kapasitor di kamera digital mengisi daya dengan cepat untuk melepaskan kilatan cahaya atau flash yang kuat. Di radio, kapasitor variabel memungkinkan Anda menyesuaikan frekuensi stasiun. Terus yang kedua ada efisiensi jaringan listrik, yaitu kapasitor bank skala besar ditempatkan di gardu induk untuk mengoreksi faktor daya. Hal ini mengurangi rugi-rugi daya pada saluran transmisi dan menjaga kestabilan tegangan bagi konsumen. Yang ketiga ada penyimpanan energi masa depan. Teknologi superkapasitor sedang dikembangkan untuk kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan menawarkan kepadatan daya yang sangat tinggi dan kemampuan mengisi atau mengosongkan daya yang jauh lebih cepat daripada baterai konvensional. Jadi, kapisator ini adalah komponen vital yang memungkinkan penyimpanan energi, stabilitas tegangan, dan filtrasi sinyal, memastikan kinerja optimal dan efisiensi di dunia elektronik dan kelistrikan modern. Nah, cukup sekian pembelajaran. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.